Wayan Agus ini yang kuliah di STA yang viral megang gamelan di Bali sama di Jakarta itu. Kak Agus mau ke sana ini, mau ngomong sesuatu sama ibu sama kamunya. Enggak, kenapa, ada apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Jadi ini kabar terbaru dari si Agus ya, yang dimana sekarang satu saksi mata ya, yang kemarin hampir saja kena bujuk rayu dari si Agusnya, sekarang speak up teman-teman ya. Ternyata ada banyak ya hal-hal yang menyenangkan ya, cerita dari korban ya yang hampir saja kena bujuk rayu dari si Agus. Ini bahasa Lombok ya yang sudah saya translatekan. Jadi gimana video selengkapnya teman-teman? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, like, komen, dan skip. Mbak, bisa nggak saya minta tolong? Saya pengen kencing unin coba. Padahal leno tuh aku irami dengan taman kempi aku lain ineng tulang. Padahal itu mama kena kempi dek cuma mama lain no kempi aku lain san ini. Yang kena disuruh aku telepon mak, disuruh aku telepon mak. Coba ya mak antian dek sekomplot pamang kancana kan. Sencuru aku telepon mak mani. Ngonen meneunin juga aku. Mbak, bisa nggak saya minta tolong? Saya pengen kencing unin coba. Padahal leno tuh aku irami dengan taman kembi aku lain ineng tulang. Padahal itu mama kena kembi dek cuma mama lain no kembi aku lain san ini. Nah kebetulan dek taman dia dekat kanca tak batur kan. Nah akhir jarin aku dek kesemel jak kena dek kan, dek kesemel jak kena dek jarin. Oh aku kan ani juga nah Loku bahasa Indonesia waktu nokadun. Ingat ke ni ara bukti nah. Ingat ke ni yang kena disuruh aku telepon mak, disuruh aku telepon mak. Coba cek mak antian den sekomplotan non kancana kan. Sencuru aku telepon mak meniunin. Aku sih keteleponan mak pokok. Ingat ke pokok yang kena dah chat. Kalau gue lupa aku. Nah itu teman-teman ya. Jadi kalau saya simpulkan bahwa modusnya adalah, mohon maaf, meminta tolong ya, karena mungkin mau kencing gitu kan. Mohon maaf ya, dia minta tolong untuk mau kencing, dan yang dibantu dia minta tolong sama si calon korbannya begitu ya. Karena mohon maaf ya, secara dia kan tidak punya, mohon maaf ya, kedua tangan begitu kan untuk membuka celananya mungkin ya, sehingga dia minta tolong ke calon korbannya begitu ya. Jadi bisalah dipikirkan apa yang terjadi di situ teman-teman ya. Padahal dari cerita tadi si salah satu hampir saja jadi korban si Agus ini mengatakan bahwa kan banyak cowok di situ gitu kan. Seharusnya kan dia minta tolong gitu kan ke teman lakinya begitu, bukan dia minta tolong ke cewek begitu untuk, mohon maaf ya, membukakan sana untuk dia kencing gitu ya. Jadi itu mungkin salah satu teman-teman ya. Ini bisa juga kita kembangkan teman-teman ya dalam korban-korban yang lain. Mungkin hampir sama hampir sama dia modusnya seperti itu. Tapi yang lebih mencengangkan teman-teman ya, ini adalah bentuk intimidasi yang dilakukan oleh si Agus ini untuk korbannya begitu. Jadi menarik teman-teman. Ini dia videonya. Lamun sida mele pacu-pacu kanca aku, ngendeng maaf, empoh na ayano sakit. Wah, kedua, lamun sida pura-pura nangis, ku jamin sida mati. Ku jamin. Ini bisa kamu jadikan bukti dari orang tua kamu kirim ke orang tua kamu bisa. Di situ ya. Membunuh bukan berarti saya yang membunuh, tapi bunuh mental kamu tuh saya yang tanggung jawab. Udah, jangan bilang saya ada di sini. Turun dari sini. Kamu sekarang rekam suara kamu. Kamu mau ngomong baik-baik sama saya atau tidak? Ini bukti lo di teman cowokmu, temanmu nih, atau belum kenal? Teman serius, dan saya tahu kamu masih bohong. Iya, teman kakak kelas saya. Ya setidaknya ini bukti ya. Tidak usah ngolok. Saya manggil kamu ini kedatangan. Tidak ada saya ngolok. Alasan adik lari apa sih Don? Langsungnya Naya itu. Apa dia bilang Naya? Iya, Agus itu lari dia bilang. Itu lari saya. Jangan kayak anak kecil. Kamu kan udah SMP. Oh, anak SMP. Jangan kayak gitu. Ini sudah ada bukti nih loh. Ini nanti kirim ke ibu saya ya. Ini saya mau bawa ke ibu saya rekaman ini. Terus terang. Agar apa? Agar ibu saya tidak salah paham loh. Kamu besar, gak anak kecil. Terus kamu. Nah itu ya, kalau kita lihat dari rekaman tadi bahwa mohon maaf ya, ini korbannya anak SMP begitu kan, yang diintimidasi dengan menggunakan bahasa seperti itu gitu kan ke anak SMP. Mohon maaf sebetulnya ya, itu akan
ya wajar saja dia akan ikut begitu. Apalagi dengan ancaman lain begitu, mohon maaf, misalnya akan disebarkan video itu ke orang tuanya, mungkin entah video apa begitu kan, sehingga akan menimbulkan ketakutan, sehingga apapun yang dia mau sama si Agus ini mengarahkan korbannya akan dia ngikut begitu ya. Yang namanya walaupun memang anak SMP begitu kan, anak SMP kan pasti takut lah kalau misalnya menyangkut akan diadukan ke orang tua atas apa yang perbuatan yang dia tidak diketahui oleh kedua orang tuanya. Ini ironis semeton ya. Kita lanjutin. Ini bukti baru ya dalam kasus ini. 17 tahun nyaris menjadi sasarannya Agus. Beruntung pihak keluarga korban melakukan proteksi dini. Nah itu dia ya. Berawal usai menyaksikan Parade Ogoh-Ogoh 2024 Minggu 10 Maret, Agus menghampiri korbannya. Ya. Jadi Agus berdalih korbannya telah diikuti oleh buta kala, namanya kekuatan negatif, sehingga harus diobati oleh Agus. Agus meminta nomor kontak korban dan terus menakuti korbannya bahwa kekuatan negatif buta kala menempel di korban. Nah itu salah satu ya. Meskipun telah diblokir korban, Agus pantang menyerah. Mengel juga ya, sayangnya rekaman menjadi barang bukti sehingga belum dapat kami bagikan secara utuh. Gitu ya. Berikut kami spill sedikit rekaman suara Agus saat berkomunikasi dengan keluarga korban. Saya Wayan Agus ini yang kuliah di STA, yang viral megang gamelan di Bali sama di Jakarta itu. Kak Agus mau ke sana ini, mau ngomong sesuatu sama ibu sama kamunya. Enggak, kenapa, ada apa? Enggak, coba keluhnya aja, masalahnya apa dulu ini, kalau kok bisa ngomong sama saya gitu. Ya bisa tiang ke sana nih Ki, izin. Nah makanya masalahnya apa dulu, kalau saya enggak tahu masalahnya enggak akan saya izinkan. Ini enggak masalah Bu. Ya kalau memang enggak ada masalah berarti kan enggak perlu diomongkan. Ya, rekaman cukup panjang, katanya cuma sedikit. Tapi itulah contoh sebenarnya ya. Dan ini sikap yang tepat sekali menurut saya yang diambil oleh Polda kemarin begitu. Dan ini mungkin akan dikembangkan. Jangan sekarang tahanan kota lah, langsung saja ditahan gitu kan. Karena begitu banyak korban yang sudah speak up kemarin, yang sudah memberikan kesaksian juga. Cukuplah untuk agar tidak ada lagi loh pola-pola seperti ini akan dilakukan begitu ya. Mohon maaf ya kalau kita lihat memang si Agus ini memang tidak bisa melakukan seperti yang dalam pikiran kita. Tapi ternyata ini di luar perkiraan kita semeton ya, bahwa 15 sekarang, kemarin 13, sekarang 15 orang loh yang jadi korban ya. Sedangkan yang mungkin yang diintimidasi lebih banyak daripada itu ya. Ini kan tadi di rekaman itu untung saja ini calon korbannya sudah diproteksi dini oleh kedua orang tuanya ya. Jadi bagaimana dengan yang lain? Saya sih prediksi ini akan terus berkembang begitu kan. Ini harus ditindaklanjuti lebih serius lagi untuk kepolisian, Polda NTB ya. Dan apa yang dilakukan selama ini kemarin itu memang luar biasa ya. Itu sempat juga kita mengatakan bahwa masa iya sih orang seperti itu bisa melakukan hal itu. Ternyata pengembangan yang dilakukan oleh kepolisian Polda NTB ini luar biasa. Tapi mungkin akan menjadi lebih lengkap lagi kalau ini memang dikembangkan sehingga ditahan saja begitu ya. Tidak cukup dengan tahanan kota begitu ya. Karena sudah 15 mungkin ini akan lebih ya. Kita lanjutin semeton. Halo bosku, jalan-jalan putra bosku. Satu kata. 1.2 koma, kamu cantik. Akhirnya punya. Jangan dituduh ya. Saya ini Iwayan Agus Wartama atas nama diri saya. Yang dua cowok itu dakak da media, dakak dia apa? Cari saya. Adokan kewaneannya. Iya. Saya ini Iwayan Agus Wartama atas nama diri saya. Yang dua cowok itu dakak da media, dakak dia apa? Cari saya. Adokan kewaneannya.
Nah itu sebetulnya ya. Jadi jangan kira ya, mohon maaf orang yang mohon maaf ya, yang disabilitas begitu tidak bisa melakukan hal itu begitu. Ini kan di luar pemikiran kita. Ternyata dia lebih ganas ya dari orang mohon maaf ya yang punya tubuh yang lengkap begitu. Ya sekali lagi mungkin ini permintaan juga kepada kepolisian harus ditindak dan mungkin bisa langsung dipenjara saja lah gitu. Itu tahanan kota begitu ya. Karena takutnya nanti pola-pola seperti ini yang akan dipakai oleh nauzubillah ya sama calon pelaku lainnya gitu ya. Dan ini mendapat perhatian juga dari seluruh Indonesia nasional begitu kan, tidak terlebih dari salah satu pengacara kondang kita yaitu Bang Hotman begitu ya. Ini mana beliau juga sempat begitu mau menjadi kuasa hukumnya, tapi setelah perkembangan informasi yang terjadi, Bang Hotman ya menarik diri dari itu begitu. Menarik sih Beton, ini dia. Kasus Agus di NTB. Pertama kali saya mendengar kasus itu, saya sedikit ragu-ragu. Karena sempat Hotman 911 sudah hampir membela si Agus. Tapi saya baru teringat, saya sudah melihat orang yang tidak punya tangan, bahkan tidak punya kaki. Tapi kemampuannya sama dengan manusia normal. Jadi, orang yang disable tidak punya lengan belum tentu tidak bisa melakukan kegiatan seperti manusia normal. Katanya Agus NTB ini bahkan bisa membawa motor. Disitulah saya makin ada curiga. Ya, jadi fakta bahwa dia tidak punya lengan tidak menjadi jaminan bahwa dia tidak bisa melakukan pelecehan atau melakukan hal-hal yang telah ditentukan. Kita lihat perkembangannya, tapi sudah banyak contoh di dunia orang yang tidak punya lengan punya kemampuan yang sama dengan manusia normal karena dia sudah terlatih dari mulai sejak kecil. Hotman 911. Nah, itu ya. Sejumlah saksi telah diperiksa, termasuk barang bukti telah disita. Terbaru, polisi telah menemukan barang bukti baru yang diduga rekaman Agus tengah beraksi. Kakak cantik, jangan Yang viral kemarin ya. Saya percaya kakak bisa kan, punya ilmu kan. Kakak nak berilmu. Dan inilah barang bukti baru itu. Saya nak senang orang lemah, lap air mata itu. Luntur pupurannya, nanti kayak apa mau ke kampus. Kakak bersih sendiri, sampai kakak sholat pasti tak bisa sholat. Karena ada ganjalan. Rekaman amatir berdurasi 3 menit ini direkam oleh seorang wanita yang diduga akan menjadi korban tersangka Agus. Kakak kan perjuangan kakak tuh, ya Allah, hanya hidup sendiri dan berjuang sendiri. Benar tak? Nekat gara-gara hal sepele. Kakak mau nekat lagi? Bisa tak aku minta jangan nekat? Tobatlah. Nyawa saya kasih kakak. Biar kakak 15 tahu bahwa 30-an katanya ya. kakak itu berarti bagi dunia ini. Setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya. Saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya sama modus sama kayak cowok-cowok yang lain? Benar kan? Modus iya gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok-cowok yang lain. Biar jelas. Karena cowok-cowok itu hanya manfaatin kan? Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu tidak mau berubah, saya pergi. Tapi kalau kamu berubah, saya akan tetap di sini dengan mengasih tahu bagaimana cara kesuksesan kamu. Melatih orang untuk sukses ya Gus ya, luar biasa. Jadi itu semeton ya, mudah-mudahan sih ini secara serius sekarang mau diproses sehingga kita sih berharap masukin saja begitu ya. Walaupun memang keterbatasan seperti itu, tapi melampaui orang yang berbadan lengkap begitu ya. Jadi segitu semeton ya videonya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.